堂堂正正的较量吧。Hai penikmat film, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya kan? Karena Mimin akan melanjutkan part 8 season 2 alur film Donghua yang berjudul Sixinji. Oke lah, gak usah panjang-panjang, Mimin ingetin lagi yang belum subscribe channel ini bisalah di subscribe dulu. Dan juga jangan lupa loncengnya diaktifkan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Posisikan sesantuy mungkin posisi kalian dan putarkan intronya. Zubaji mulai mengingat semua hal yang terjadi saat perjalanan menuju surga barat. Dia mulai memberanikan diri untuk melawan Zhu Yongli apapun yang terjadi. Zhu Yongli menyerangnya dengan garpu besi 9 runcing yang dulu milik Zubaji. Baji mencoba menahannya, dan ternyata dia bisa menghentikan putaran garpu itu dan merebutnya dari Zhu Yongli. 我认真起来会吓死你的！同一个笑话说2次，不好笑了。让我先送你上路吧。八戒，就是钉耙是我的武器，还给我！我不是就来抢了！这家伙的气势竟然改变了！大家注意，八戒不变回以前的样子。三藏二弟子猪八戒在此，护送师傅取其境的众。蠢货，你早就从西天劫了！不对呀，以前讲习惯了。哼！ 总之就是不要打师傅的主意！凭你这个废物！今天这一仗，既是为了保护师，我要重新夺回一切。Baji pun mencoba mengumpulkan aura gunung dan hutan. Ternyata luka lama Baji sembuh. Tetapi karena taringnya yang tidak tumbuh, hatinya pun dikuasai oleh ketakutan. Sedangkan taringnya adalah simbol dari cerminan percaya diri. Setelah menyerap aura itu, Zubaji berubah menjadi babi besar yang sangat kuat. Dia pun bertarung kembali dengan Zhu Yongli. 堂堂正正的较量吧，到我会怕你！ 小骨头就受不了了，你就这点本事？吴刚烈，你给我闭嘴！少在这得意了，早就取代你成为了巨猪一族的最强战。你这小偷，现在我要亲。Mereka bertarung kembali menggunakan tangan kosong. Di tengah pertarungan itu, Baji teringat pada saat dia akan pergi ke surga barat. Dia menitipkan istrinya pada adiknya. Tetapi Zhu Yongli tidak menjaga itu dengan baik.
屠龙的脾性真古怪呀！八戒一旦认真起，实力还是非常强的。只是我才是不多吧？真正的山林之王，接受你的死期吧！ Saat Zubaji hendak membunuh adiknya, istrinya keluar dan menyuruh berhenti melakukan itu. Zubaji sangat senang melihat istrinya kembali dan lalu dia memeluknya. Tetapi ternyata istrinya berniat membunuh Zubaji. Tan Sanzang pun bergegas menarik Zubaji dari pelukan istrinya. Istri Zubaji tidak benar-benar mencintainya. Zubaji tidak percaya itu. Dia terus saja menangis. Ternyata saat Zubaji pergi ke surga barat, istri Zubaji berselingkuh dengan adiknya. 我要证明给他看，我不是百无一用的纨绔子。我去了。他走了吗？他对你说的话一点儿也没有怀疑。谢天谢地，去彼岸世界是非常艰难的事吧？那至少要好几年不用见他了。他回来了。不用担心，听说沙溪观音尿进宫藏，奇经一到手，他就拔了猪刚鬣的獠牙。现在的他就是一头丧家犬。你要是担心，干脆杀了他。用不着，既然他现在已经没有威胁，不如就留他在巨珠山城做个乞丐。不可能！贤妻，你竟然跟了我弟弟！ Saat istrinya mengatakan semuanya, Zubaji sangat kesal dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Sepertinya dia ingin menyerang istrinya, tetapi dia memilih untuk pergi. Di atas bukit, Baji tak henti-hentinya menangis. Dia bertanya mengapa dirinya jelek dan tidak setampan Tan Sanzang. Dia pun bercerita saat perjalanannya ke jalan iblis bersama. Dari ketampanan Tan Sanzang sampai banyak iblis cantik yang ingin menikahinya. Tan Sanzang pun tertawa mendengarnya. Tan Sanzang bertanya apakah Baji akan ikut bersamanya kembali ke surga barat. Namun Baji menyuruhnya menunggu karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Baji pun kembali menemui adik dan istrinya di benteng. Sesampainya di sana, mereka pun kaget mengapa Baji kembali lagi. Ternyata Baji berpamitan dan mengatakan dia sudah ikhlas. Sebelum Baji pergi, dia meminta satu permintaan, yaitu ingin memeluk istrinya untuk terakhir kalinya. Ternyata istrinya pun mengizinkannya. Setelah Baji memeluknya, dia merasa puas dan akhirnya pergi. Dahulu di istana surgawi terdapat ruangan gelap yang tidak diketahui banyak orang, termasuk Buddha. Di tempat itu, kitab suci disimpan dan diambil kekuatannya oleh Kaisar Xia Tian.帝释天，你在干什么？如来，你跟踪我。那个不是奇经吗？天国中竟有此阴森诡秘之处，我一直不知道。这个阵法会迅速吸走奇经的能量，这样下去，它会熄灭的。帝释天。Buddha mencoba menghalanginya, tetapi Kaisar menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Karena kitab suci itu sudah menjadi miliknya. Tetapi Buddha tetap saja akan melindungi kitab suci itu meski yang dilawannya adalah Tian. Terjadilah pertarungan antara keduanya. 帝释天刚才的攻击夹杂了天中以外的力量，他急着下杀手，来不及隐瞒，这证实了我一直以来的怀疑。既然如此，绝不能让奇景落入他的手中。Kaisar pun akan turun tangan melawan Buddha. 奇经是世间最后一点光明，为了保护它，死亦无
再次现身，死我！可恶的家伙！ Tan Sanzang dan kedua muridnya sedang menunggu Baji yang tak kunjung datang. Akhirnya dia pun datang dengan wajah yang ceria dan penuh semangat. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju surga barat. Saat malam hari, mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Tan Sanzang membacakan mantra dan meminta Bailang untuk menangkap mantra itu dan memberikannya padanya. 是，师傅。啊！捉到他了！拿来看看。怎么不见了？明明捉住了呀！可恶！Tan Sanzang mengatakan pada Bailang jika dia hanya mengandalkan kecepatan, dia tidak akan bisa menangkapnya. Mantra itu seperti kura-kura kecil di danau yang tenang. Apapun tindakan yang dilakukan akan membuat ciptaan air besar yang membuatnya waspada. Jika Bailang belajar untuk mengendalikan hatinya dan membentuk keseimbangan dengan dunia luar dan melatihnya, dia akan bisa menangkap mantra itu. Bailang pun terus mencoba menangkapnya. Dia adalah murid yang sangat aktif. 需要非常平，不要急，慢的，慢慢的。可恶！给他这个玩意儿，正好让他发泄一下，能睡个好觉了。不过对他也确实有好处的，龙狼之魂若是能好好协调，实力将会增强很多。这家伙像白痴一样跳来跳去，真是难看。跟傻瓜同行，真是让人受不了。你可以指导他龙魂之道。没空，我可是很忙的。 Dia pun bertanya, dari mana Bailang mendapatkan roh naga itu? Sepertinya roh naga itu sangat kuat. Tan Sanzang mengatakan jika roh itu didapatkannya dari pegunungan Tiaoyu. 是天羽兽，兽大人。天羽兽，你也认识他吗？你和他都是龙族王子。不认识。你要跳来跳去就走远点，我要睡觉了。 Tan Sanzang menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Ia menyuruhnya untuk terus berlatih. Hari mulai berganti pagi. Mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka pun sampai di gurun pasir. Mereka mulai kepanasan dan memilih untuk beristirahat. Bailang meminum air yang dibawa Baji. Namun Baji kesal karena persediaan air hanya sedikit. Dan mereka harus memanfaatkannya dengan baik. Tetapi Tan Sanzang menyuruh Baji untuk memberikannya pada Bailang, karena Bailang yang membawa banyak barang. Baji memberinya namun dirampas oleh Ausu dan dihabiskannya. Baji pun kesal padanya. Lalu Ausu mencarikan air untuk mereka. Kemampuannya untuk mencari air di padang pasir sangatlah luar biasa. Mereka sedang diawasi Wujiang. Akhirnya Ausu mencium bau air di sana. Sepertinya dia dipermainkan. Tan Sanzang pun merasa aneh karena mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan matahari tak kunjung terbenam. Mereka pun mengetahui yang melakukan itu semua. Tan Sanzang menyuruh Bailang untuk mengejarnya. Bailang, 快追上他！分叉了！可恶，这家伙到底是谁？看到他的样子吗？ 不知道往哪个方向去了。这个布阵者非常高明，他似乎很了解我们。但是要控制如此巨大的迷阵，他必须身处在阵中。
时间不多，我们分头找吧。八戒和敖雪走右边，我跟白狼走左边。好。迟国天老师，沙心观音别来无恙啊！听说奇经在唐三藏身上，这次由你亲自出马去追，还遇到了如来，可有此事？这的消息可真灵通，正因为有让我无功而返。不过老师放心，我是不会就此罢休的。 Nah, gimana? Seru gak untuk part 8 season 2 alur film Donghua yang berjudul Six Shinji? Pastinya seru dong. Oke lah, kalau seru Mimin akan melanjutkan terus ke part selanjutnya. Yang setuju komen di bawah. Mimin pamit dulu, sampai jumpa. See you next time.